Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wulan Guritno. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Sebelumnya, apa sih pariwisata? Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan ekonomi kreatif merupakan upaya dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan. Lalu, ada alasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang terakhir, memberikan dampak sosial yang positif. Lalu ada pengaruh kegiatan usaha. Apa sih pengaruh kegiatan usaha, kegiatan wisata? Yang pertama, something to see. Ketika kita akan melakukan suatu kegiatan wisata, maka kita akan mempertimbangkan tujuan wisata tersebut dengan apa yang bisa kita lihat di tempat wisata tersebut. Yang kedua, something to do. Apa yang bisa kita lakukan di tempat wisata tersebut, dan something to buy, yaitu apa yang kita bisa bawa dari tempat wisata tersebut seperti souvenir ataupun produk-produk lain yang memiliki ciri khas dari tempat tersebut. Hubungan pariwisata dengan ekonomi kreatif. Dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pariwisata, maka kreativitas akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk yang inovatif, yang akan memberikan nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lainnya. Karena dalam sisi wisatawan, mereka akan merasa lebih tertarik untuk berkunjung ke daerah wisata yang memiliki produk khas untuk kemudian dibawa pulang sebagai souvenir. Dalam pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata, memerlukan sinergi antar stakeholder yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah, cendekiawan, maupun sektor swasta. Model pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata dapat diadaptasi dari model-model kota kreatif. Lalu ada strategi pengembangan usaha. Dalam strategi pengembangan usaha, yang pertama, meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata. Yang kedua, memperkuat keberadaan klaster-klaster industri kreatif. Yang ketiga, mengidentifikasi kepemimpinan. Yang keempat, membangun dan memperluas jaringan di seluruh sektor. Yang kelima, mengembangkan dan mengimplementasi strategi, dan yang keenam, mengembangkan pendekatan regional. Dalam pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata pastinya memiliki tantangan. Tantangan tersebut sebagai dampak negatif. Yang pertama, kualitas produk. Produk ekonomi kreatif lebih berorientasi pada selera para wisatawan dan diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keunikan atau nilai ciri khas dari produk ekonomi kreatif tersebut. Yang kedua, konflik sosial terkait dengan isu komersial dan komodifikasi. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pariwisata dapat mengkomersialisasikan ruang-ruang sosial dan kehidupan sosial untuk dipertontonkan pada wisatawan sebagai ajang atraksi wisata. Bila tidak dikelola dengan adanya hubungan keterlibatan komunitas lokal, maka akan menjadi konflik sosial karena di beberapa komunitas lokal tersebut terdapat ruang-ruang sosial yang suci, yang bersifat suci.
dan tidak bisa dipertontonkan kepada wisatawan. Lalu adanya manajemen ekonomi kreatif. Manajemen ekonomi kreatif yang baik dengan salah satu fungsinya menentukan guideline ekonomi kreatif mana yang harus dikembangkan dan mana yang sebaiknya tidak dikembangkan. Lalu ada perkembangan kebudayaan di Indonesia di era globalisasi. Pengertian kebudayaan yaitu suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya. Lalu, kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan hasil cipta karsa dan karya manusia. Lalu ada kondisi sosial budaya Indonesia. Kondisi sosial budaya Indonesia itu yang pertama sistem bahasa. Sistem bahasa di bangsa Indonesia masih konsisten dan berpegang teguh dalam satu sistem bahasa, yaitu sistem bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa daerah merupakan kebudayaan plural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Bahasa merupakan salah satu unsur budaya karena adanya komunikasi antar manusia. Yang kedua, adanya sistem teknologi. Perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor perkembangan kebudayaan di Indonesia. Dengan teknologi ini tidak ada batas waktu dan jarak. Apapun keadaan yang terjadi di negara lain dapat langsung dilihat di negara lain tanpa harus melihat langsung ke negara tersebut melalui televisi, internet, maupun media lain. Sehingga budaya-budaya luar dapat menyusup ke dalam budaya asli Indonesia dan mempengaruhinya. Lalu ada sistem mata pencarian. Perekonomian bangsa Indonesia pada saat ini dalam keadaan krisis yang diakibatkan tidak kuatnya fundamental ekonomi pada era globalisasi karena adanya utang jangka pendek dari para investor asing yang menopang perekonomian Indonesia. Lalu organisasi sosial. Bermunculannya organisasi sosial yang berkedok agama. Lalu ada sistem pengetahuan. Dengan adanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, maka diharapkan perkembangan pengetahuan Indonesia terus berkembang sejalan dengan era globalisasi. Lalu ada kesenian. Akibat perkembangan budaya yang sangat pesat menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang menghilangkan kebudayaan asli Indonesia tersebut, sehingga kebudayaan asli Indonesia tersebut banyak diakui oleh pihak lain. Seperti contohnya kebudayaan angklung yang sekarang sudah diakui oleh pihak lain. Lalu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yaitu peningkatan dalam bidang sistem teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Yang kedua, terjadinya pergeseran struktur kekuasaan dari otorisasi menjadi oligarki, lalu tidak mengurangi ruang gerak pemerintah dalam kebijakan ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu dampak negatif, menimbulkan perubahan gaya hidup yang mengarah pada masyarakat konsumtif komersial, terjadinya kesenjangan budaya, dan sebagai sarana kompetensi yang menghancurkan. Proses perkembangan kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu penetrasi damai dan penetrasi kekerasan. Dalam penetrasi damai merupakan proses masuknya kebudayaan secara damai, seperti contohnya masuk kebudayaan India melalui penyebaran agama Buddha dan Hindu di Nusantara. Lalu kedua, penetrasi kekerasan. Penetrasi kekerasan ini merupakan proses masuknya kebudayaan dengan cara kekerasan, seperti contohnya masuknya kebudayaan penjajah ke Indonesia dengan cara kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.